Halo semua, selamat datang di Kata WooCommerce episode 1. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal WooCommerce 101, memahami platform e-commerce terpopuler di dunia. Nah, jadi pada kebanyakan video di internet, itu mereka biasanya menjelaskan WooCommerce dengan format tutorial, dan kebanyakan isinya iklan. Yikes, gue mager gitu ya. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sesuatu atau membawakan sesuatu yang berbeda, yaitu menjelaskan WooCommerce secara mendalam dari sisi teori, untuk para store owner dan juga developer gitu. Karena menurut gue belum ada nih yang ngebahas soal WooCommerce secara mendetail dari sisi teori gitu. Jadi akan seru aja kalau misalnya gue bikin video soal itu gitu. So buat yang penasaran, kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, so pertama perkenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agungsundoro.com. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga yang mungkin bisa kenalan, sharing-sharing, dan kolaborasi lewat situ. Nah, di video kali ini kebetulan ini masuk dalam video kata yang ngebahas soal programming, desain, arsitektur, dan segala macam. Kalau lo tertarik, link ada di deskripsi di bawah. Bisa masuk ke linknya to subscribe. Oke, so itu aja perkenalannya. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Oke. Seperti biasa, gue akan menjelaskan dulu apa itu WooCommerce. What is WooCommerce? WooCommerce is an open source, customizable, and flexible e-commerce plugin for WordPress. Oke, so jadi sebenarnya WooCommerce ini WooCommerce adalah suatu plugin untuk WordPress. Di sini ya, WordPress. Oke, gue jelasin dulu WordPress-nya ya. WordPress itu adalah suatu content management system di mana yang sangat populer di internet, yang digunakan oleh banyak website untuk membuat website atau blog gitu ya. Nah, WooCommerce ini adalah suatu plugin atau software yang bisa mengenhance fiturnya si WordPress ini. Gitu. Jadi kalau kita mau bikin e-commerce website di WordPress, pakainya WooCommerce gitu ya. Jadi installnya pluginnya ini namanya WooCommerce gitu. Kayak gitu sih. Itu yang dimaksud dengan WooCommerce ya. Flexible e-commerce plugin for WordPress. That's the keyword. Oke. Okay? Nah, terus ada penjelasan lanjutnya. It is the most popular e-commerce solution for WordPress with over 3 million active installations. Jadi sebenarnya WooCommerce ini sangat amat populer dengan 3 juta aktif instalasi ya, aktif pengguna website live ya. Ada 3 juta website yang menggunakan WooCommerce. Nah, kemudian WooCommerce ini juga punya beberapa use case. Jadi kalau misalnya kita punya, misal contoh kita pengen bikin toko online kita sendiri gitu, atau e-commerce stores-nya kita sendiri, pakainya platformnya apa? Kita bisa pakai WooCommerce ini gitu. Misalnya kita pengen bikin Tokopedia-nya kita sendiri gitu, atau kita pengen bikin Shopee-nya kita sendiri apa gitu dengan domainnya kita sendiri, misalnya kayak agungsundoro.com gitu. Nah, yang bisa jual beli barang gitu, kita bisa pakai WooCommerce. Itu yang pertama, use case-nya. Yang kedua ada retailers, kalau kita punya produk-produk yang kita pengen jual di website kita bisa pakai WooCommerce juga. Ada digital products and services juga, kalau misalnya kita pengen jualan digital produk atau service, kayak misalnya contoh e-book, terus tutorial segala macam, kita bisa pakai WooCommerce. Terus lanjut lagi, ada beberapa use case lainnya kayak dropshipping, wholesale and B2B, non-profit organization, artisan and craftsman, affiliate marketing, online booking and appointment, subscription-based service, ya macam-macam deh. Ini hanya beberapa use case yang kita bisa gunakan untuk use case untuk WooCommerce ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sesuatu gitu, yang berhubungan dengan e-commerce, ini beberapa use case-nya. Use case lainnya ada nggak? Ada, cari aja di websitenya. Gue nggak mau terlalu banyak masuk ke use case ya, karena ini bentuknya adalah teori gitu. Jadi untuk detailnya bisa baca sendiri di dokumentasinya mereka, oke? Nah, terus habis itu gue ceritain kenapa WooCommerce ini tuh sangat populer ya. Salah satu diantaranya adalah kenapa WooCommerce ini sangat populer adalah support dari temanya. Hampir sekarang mungkin ada ratusan ribu bahkan jutaan tema ya untuk WooCommerce gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu e-commerce website, itu ada jutaan tema yang bisa kita pilih gitu. Jadi kan keren banget ya. Nah, salah satu keunikan lainnya adalah WooCommerce ini comes with page builder. Page builder itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk membuat website dengan cara drag and drop. Kalau dulu kita mau bikin website kan kita harus pakai coding gitu kan, kita harus bikin codingnya dari awal. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi karena kita sekarang punya page builder. Nah, dengan WooCommerce ini support page builder. Jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu halaman tertentu, kita bisa pakai page builder. Gitu ya, tinggal drag and drop gitu. Teksnya mau diganti tinggal diketik aja secara langsung, itu kayak udah bisa. Nah, beberapa page builder yang paling umum yang bisa dikoneksikan ke WooCommerce, salah satunya adalah misalnya pakai
Beaver Builder, ada Elementor, ada Gutenberg Block, terus ada Divi juga, macam-macam, ada banyak lah gitu ya. Page Builder yang kita bisa gunakan untuk membuat WooCommerce website gitu. Nah, terus abis itu lanjut lagi, ada beberapa pros and cons-nya gitu ya. Jadi pros yang pertama adalah kenapa WooCommerce itu sangat populer. Yang pertama ease of use. Jadi untuk pengguna yang cupu atau yang agak sedikit gaptek, ini sangat mudah banget dipakai WooCommerce gitu. Sistemnya sangat simple sehingga orang-orang bisa mudah menggunakan. Yang kedua flexibility. Jadi WooCommerce ini kita bisa extend as much as we want. Kita bisa namain option, bisa namain setting, bisa namain apapun itu, karena semua sistem WooCommerce dan WordPress itu open source. So kita bisa memodifikasi websitenya semaunya kita gitu. Makanya kenapa WooCommerce ini sangat populer, karena ini open source juga gitu, flexibility. Yang ketiga adalah large community. Karena dia aktif instalasinya banyak dan komunitasnya itu besar banget. Jadi kalau misalnya kita punya problem, itu kita bisa tinggal nanya ke komunitas itu. Jadi itu pros-nya. Ada banyak banget komunitas-komunitas, entah itu lokal di Indonesia, ada WooCommerce Indonesia, terus juga ada di luar negeri, ada banyak banget, ada WooCommerce Europe, ada WooCommerce UK, Australia, Amerika, segala macam, ada banyak deh large community. Jadi kita kalau ada problem di WooCommerce website kita bisa langsung nanya gitu. Terus ada beberapa cons juga. Yang paling utama adalah cost add up. Berbeda dengan kalau misalnya kita hosting atau berjualan di marketplace kayak misalnya Tokopedia, Shopee, Blibli, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, itu kan gratis gitu ya. Tapi kalau kita bayangkan, misalnya kita punya 10.000 sale. Nah, tapi si Shopee ini, misalnya Tokopedia dan segala macam marketplace itu kan taking like 1% sampai 2,5% setiap kali ada transaksi. Nah, jadi ya problematis juga gitu kan. Sebenarnya itu bayar juga, cuman mereka nggak bayar di awal kayak gitu. Nah, kalau misalnya berbedanya dengan WooCommerce adalah kita harus bayar di awal karena kita harus bikin hostingnya dulu, beli hostingnya dan segala macam. Cuman menurut gua sih akan lebih worth it kalau misalnya kita pakai WooCommerce kayak gitu. Kenapa? Karena kita akan owning the data. Data-datanya kita akan kita milikin. Sedangkan kalau kita jualan misalnya di marketplace, kayak tadi gue sebutin Tokopedia, Shopee, segala macam, kita nggak punya datanya kita gitu. Jadi data-data misalnya kita punya 100.000 history penjualan, yang beli siapa aja nih, kita nggak tahu gitu. Yang punya datanya hanya Tokopedia dan Shopee gitu kan. Dan yang lain-lain itu marketplace. Jadi kita susah untuk bergerak. Sedangkan kalau misalnya kita bikin WooCommerce website-nya kita sendiri, kita lebih enak gitu. Jadi salah satu kekurangannya adalah mungkin cost add up di awal ya, tapi menurut gua akan lebih tetap worth it sih. Terus yang kedua adalah concern adalah complexity with growth. Jadi kalau misalnya kita salesnya udah mungkin 1 juta sale atau ratusan ribu sale per bulan, nah itu kita harus ada hire developer juga untuk memanage websitenya kita gitu, karena kan pasti ada maintenance dan segala macam kayak gitu-gitu, harus ada gitu. Jadi berbeda dengan kalau misalnya kita taruh di marketplace gitu. Nah, itu kan kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita tinggal jualan aja gitu. Ya convenience-nya ada juga sih, ada pros and cons-nya di marketplace juga. Cuman again menurut gua akan tetap worth it karena kita punya data customer kita lebih kita punya data customer kita gitu dibandingin kalau kita jualan di marketplace kayak gitu sih. Itulah salah satu di antara pros and cons untuk WooCommerce gitu. Lalu kemudian gue masuk dulu ke statistik gitu. Nah, ini gue agak-agak kesel ya sama teman-teman yang bilang kalau WordPress tuh jelek, WooCommerce tuh jelek gitu. Itu cuma PHP segala macam. I mean, come on guys. Lihat dulu statistiknya, pahami dulu gitu. Karena nggak semuanya. Misalnya kita bisa nggak sih kita bikin say for example buat para developer ya. Kita bisa nggak sih bikin e-commerce website dengan menggunakan Golang? Bisa nggak? Bisa. Kita mau bikin pakai Python? Bisa. Mau pakai Laravel, Coordinator, semua itu bisa. Java bisa. Cuman problemnya adalah apakah kita mampu untuk membuat itu semua menjadi besar atau membuat suatu komunitas yang besar dan scale dan bisa dipakai sama semua orang? Belum tentu juga gitu. Jadi kalau kita misalnya sebagai seorang programmer trying to be humble gitu. Kalau menurut gue sih coba untuk menjadi humble. Kalau misalnya memang sesuatu hal itu kita nggak tahu, terus sesuatu hal itu kita memang belum tahu datanya dan segala macam, jangan ngeledek dulu gitu. Lihat dulu datanya nih ya. Sekarang gue presenting datanya ya.
WooCommerce itu punya 3,9 juta website ya, online store built with WooCommerce. Jadi sebenarnya kalau ya, in terms of market, kalau misalnya kita pengen mendevelop sebagai seorang developer gitu atau membuat suatu website e-commerce site itu udah pasti keren lah kalau pakai apa namanya WooCommerce. Kenapa kayak gitu? Karena 3,9 juta website udah pakai WooCommerce gitu. Jadi udah pasti keren dan udah pasti kalau misalnya developer udah pasti software kita dipakai kayak gitu karena ada 3,9 juta website yang pakai e-commerce. Lalu yang kedua ada on the top of 1 million e-commerce website is using WooCommerce. 43% of the web is built of WordPress. Nah, ini juga buat yang para teman-teman yang ngeledek WordPress. Jadi bilang, WordPress tuh jelek, WordPress itu cuman PHP doang, jelek, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin lihat dulu statistik ini ya. Jadi 43% website di dunia itu pakainya WordPress. Jadi kalau misalnya memang WordPress jelek, kenapa mereka pada pakai WordPress gitu? Ya mungkin ada beberapa hal-hal yang jelek dari soal WordPress, iyalah ya. Cuman tetap aja ini salah satu CMS atau content management system platform yang sangat populer. Jadi kalau misalnya kita sebagai developer ya belajar aja gitu. Ya kalau misalnya memang kita ngeliat sesuatu yang jelek, coba benerin gitu. Jangan cuma nyinyir doang gitu. Kalau gue sih gue agak kesel sama orang-orang yang selalu ngeledek gitu tanpa ngelakuin sesuatu gitu. Nah, jadi lihat statistiknya baru nanti kita bisa berkomentar. Nah, terus di sini juga kalau misalnya kita ngelihat market di Indonesia, adopsinya ya cukup masif ya. Ini kita bisa ngelihat bahwa adopsi website kemudian mulai masuk menggunakan WooCommerce untuk melakukan jual beli transaksi online gitu, membuat website e-commerce dengan menggunakan WooCommerce. Di sini ada 6.345.766. Gue juga kaget nih ngelihatnya, beneran nih ada 6 juta website yang menggunakan WooCommerce di Indonesia. Gue juga nggak tahu sih. Ya kalau misalnya teman-teman pengen ngecek, bisa ngecek sendiri lah ya ini untuk statistik ini gitu. Terus juga ada e-commerce platform market share, itu WooCommerce menduduki peringkat paling tinggi, yaitu ada 36,7%. Seluruh website di dunia itu menggunakan WooCommerce. Terus ada e-commerce usage in top 1 million site, itu WooCommerce menduduki peringkat paling tinggi juga, ada 25%. Itu WooCommerce salah satu platform yang paling unggul di top 1 million website yang untuk e-commerce site itu menggunakan platform WooCommerce gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini salah satu statistiknya. Kemudian ayo kita langsung lagi ke materi berikutnya, yaitu terminologi. Oke, gue start dulu dari terminologi. Kenapa? Supaya gue tidak mengulang lagi ya. Jadi supaya gue tidak menjelaskan terlalu banyak gitu, gue pakai terminologi yang juga sering umum dipakai di teman-teman WordPress dan WooCommerce gitu ya, komunitas WordPress dan WooCommerce. Jadi supaya gue nggak ngulang banyak-banyak gitu ya. Tadi gue udah ngejelasin soal WordPress ya. WordPress itu sebenarnya adalah CMS platform, oke, untuk membuat website atau blog. WooCommerce itu adalah pluginnya WordPress. Jadi kalau kita mau bikin e-commerce website, pakainya WooCommerce. Nama pluginnya adalah WooCommerce. Themes, tema, ya udahlah ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin website itu kan ada temanya nih. Temanya temanya mau apa? Misalnya pegunungan atau kalau kita jualan tas segala macam itu pegunungan atau kayak gitu-gitulah ya, ada temanya. Out of the box nih ya, a tech term that describe functionality that comes standard when you install a piece of software. Jadi nanti gue akan menjelasin juga ada sesuatu hal yang muncul out of the box gitu ya. Jadi artinya dia udah muncul, nggak perlu diinstal lagi, udah ada gitu ya. Terus habis itu plugin. Software like WooCommerce can be added to your website as a plugin. This add new functionality to your site. Sama gue udah ngejelasin ya. Itu adalah additional software untuk menambahkan kapabilitasnya si WordPress itu tadi gitu. Jadi kalau mau bikin e-commerce site mungkin install WooCommerce. Kalau mau bikin plugin-plugin lain, misalnya mau mengenhance security, misalnya pakai WordFence di WordPress gitu. Plugin-plugin tuh kayak gitu. Gitu sih. Terus habis itu ada extension. For WooCommerce, extension provide additional functionality to your store. They are similar to plugin but not the same. The key differences are important to developer, but they look and act similar when you connect them to your store. Nah, sebenarnya extension ini adalah turunannya dari WooCommerce. Jadi misalnya ada WordPress nih untuk bikin website, ya blog atau platform CMS platform. WooCommerce untuk bikin e-commerce store gitu kan. E-commerce store, toko online. Nah, extensions di sini ya, extension itu adalah turunannya lagi dari si WooCommerce. Jadi kalau misalnya extension itu, misalnya extension WooCommerce kayak
table rate shipping gitu. Itu disebut extensions. Jadi extension itu adalah fungsinya untuk menambahkan kapabilitasnya si WooCommerce tadi. Jadi kalau misalnya WooCommerce tuh ada fungsionalitas tertentu yang dia nggak punya, biasanya kita install extension untuk menambahkan kapasitas tertentu. Misalnya dropshipping itu juga kan tidak disupport sama WooCommerce gitu. Ada juga misalnya subscriptions manager, terus ada macam-macam gitu, extension affiliate marketing kayak gitu-gitu tuh itu disebut extension, yaitu untuk mengenhance kapabilitasnya si WooCommerce tadi. Nah, tadi gue juga nyebutin soal content management system, ya itu WordPress, ya itu nanti bisa di post baca sendiri lah. Terus ada juga terminologi yang disebut sebagai stock keeping unit atau SKU. Sometimes spoken as SKU is a unique alphanumeric signifier assigned to product primarily for the purpose of taking inventory. Jadi kalau setiap kali kita masukin produk di dalam WooCommerce website, WooCommerce store, itu nanti kita punya yang namanya SKU. Jadi itu adalah unique identifier untuk supaya kita tahu produknya yang mana nih. Tinggal lihat aja SKU-nya, SKU-nya, ya itu dia. Kayak gitu. Terus abis itu lanjut lagi, bagaimana caranya menginstal WooCommerce? Oke, nah itu sebenarnya gampang. Jadi setelah kita menginstal WordPress, tinggal kita go to plugin, add new, abis itu ketik WooCommerce, abis itu klik install now. Oke, ini gue langsung aja loncat ke sini ini ya. Jadi tinggal kita masuk ke login dulu ke WordPress website kita, langsung kita plugin, habis itu add new plugin. Nanti dari sini tinggal kita search WooCommerce gitu ya. Nah, nanti dari sini dia akan muncul WooCommerce, di sini tinggal diinstal. Nih ya, kalau belum diinstal tinggal install lalu klik activate. That's it. Itu cara installnya WooCommerce, oke? Balik lagi ke materi, ke sini setelah kita melakukan instalasi, nanti kita akan di-guide untuk men-setup toko online-nya kita, entah dimintain dari currency-nya, lokasinya kita ada di mana, terus habis itu address-nya dan segala macamnya. Nanti tinggal diikutin aja wizard guide-nya ya. Terus udah selesai, ya udah setup-nya selesai gitu. Again, ini bukan tutorial. Kalau misalnya pengen tahu cara instalasinya secara mendetail, tombolnya di mana, bla bla bla, mungkin bisa nonton video yang lain ya. Karena gue mager banget menunjukkan hal-hal itu gitu. Karena yang gue pelajarin adalah begini, tombol menu opsi settings akan berubah, ya. Jadi itu posisinya akan berubah selalu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memahami cara kerjanya atau frameworknya, ini cara kerjanya tuh kayak gini gitu. Ya udah, berarti itu yang biasanya sangat sulit berubah gitu. Jadi kalau di video ini gue akan menjelaskan secara global bagaimana cara kerjanya, bukan tombolnya di mana. Kalau mau ngeliat tombolnya di mana, cari aja di googling gitu ya. Atau mau ngeliat tombolnya di mana, cari aja di tutorial yang lain gitu. Karena itu mereka biasanya ngejelasin udah secara lengkap gitu ya. Kalau di sini isinya tentang tutorialnya aja. Oke, lanjut lagi. Kita ke settings. Nah, settings ini ini ada penjelasannya. WooCommerce settings are configuration option that allows you to customize and manage various aspects of your online store. These settings are organized into different tabs, each serving specific purpose. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke sini, misalnya, kita masuk ke sini WooCommerce, habis itu settings. Nah, kita akan melihat ada banyak settings nih, ya, ada banyak tab di sini. Nah, yang merepresentasikan setting-setting konfigurasi dari WooCommerce itu sendiri gitu. Entah misalnya kayak dari country state-nya, terus produknya, bla 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 bla-nya gitu. Nanti kita bisa setting di sini gitu. Nah, untuk developer kita bisa misalnya ada setting kayak gini nih. Kita bisa klik ini, klik kanan, inspect. Untuk melihat, nih misalnya di sini ada name WooCommerce store address untuk melihat nama optionsnya yang nanti kalau misalnya kita mau melakukan query. Nah kan di video sebelumnya itu di WordPress database, kalau nggak salah ya namanya, itu lupa episode keberapa, itu gue udah ngejelasin tentang secara mendetail tentang WordPress option atau WP options. Nah di situ kita bisa melakukan query di sini WooCommerce store address ini. Kita bisa melakukan query option itu dengan melihat ini gitu. Jadi misalnya ada optionsnya di sini gitu. Misalnya address line gitu, tinggal di inspect. Nah terus nanti kita keluarkan di sini ada name-nya. Berarti tinggal select bintang from WP option where option key sama dengan ini. Kalau mau detailnya lagi nonton video gue yang soal database lah ya. Cuman option key-nya tuh ini gitu. Ya kayak gitu.
ya, kayak gitu. Untuk buat developer. Nah, terus abis itu lanjut lagi, itu yang dimaksud dengan setting ya. Jadi di WooCommerce itu ada beberapa setting, ada general setting. General setting, you define essential ini ya. In the general setting, you define essential detail about your store like address, ada lokasi, ada juga currency, transaksi dan segala macam. Ada product setting juga. Product setting allows you to control how your products are presented and managed. Bagaimana produk itu secara mendetail dan termanage gitu. Misalnya set inventory, downloadable product dan segala macamnya. Tax setting. Ini untuk tax ya atau pajak gitu. Kalau misalnya kita berjualan di luar negeri itu biasanya ada tax settings, kita bisa setup di tab tax. Habis itu ada shipping setting juga untuk pengiriman. Kalau kita jualan physical product itu bisa pakai shipping setting ini. Lalu lanjut lagi ada payment setting. Itu payment setting let you choose and configure payment gateway for your store. Jadi kalau misalnya kita mau setup misalnya pembayaran melalui Alfamart kayak gitu-gitu, pembayaran melalui transfer dan segala macam itu ada di payment setting. Ada account and privacy setting juga, ini terkait dengan EU European Union GDPR kalau nggak salah namanya, untuk masalah account dan privacy setting. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu mereka harus punya control system untuk user mereka soal masalah account dan privacy, apakah datanya mau disimpan atau enggak kayak gitu-gitu. Lalu ada juga email settings yang digunakan untuk men-setup emails gitu ya. Lalu advanced setting juga ya, ini bisa di-pause dan bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau kita lihat di settingsnya ini ada warna hijau ini. Ada juga yang warnanya hitam standar kayak gini ya. Jadi kalau yang hijau ini adalah setting-setting yang biasanya kalau entah itu store owner atau developer yang biasanya kita bersinggungan ya. Jadi ingetin ya. Jadi kalau misalnya kita setup WooCommerce, pasti paling umum selama gua berkarir di bidang WordPress dan WooCommerce, itu biasanya kita nggak jauh-jauh settingannya tuh yang kita konfigurasi ini aja. Payment setting, email setting, kayak gitu-gitu. Terus ini bla 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 bla. Terutama email settings juga nih. Jadi kita biasanya kita tuh sebagai developer setting juga nih, email segala macam gitu untuk klien segala macam, kita modifikasi di sini di setting email ini. Nah, di dalam setting email ini, oke, gue tunjukin lagi, gue tunjukin lagi di sini. Jadi ada emails. Nah, di sini ada beberapa emails yang bisa konfigurasi. Nah, di dalam email settings ini kita bisa membuat template-nya kita sendiri. Tapi itu di luar dari video ini ya. Intinya adalah kita bisa membuat setting email, mendaftarkan custom email kita sendiri untuk spesifik kebutuhan tertentu gitu. Nah, jadi nanti mereka akan terregister di sini gitu. Nah, di dalam email setting sendiri itu ada dalamnya ada kayak gini. Lalu nanti kita bisa menemukan HTML template-nya ada di mana, dan ini kita bisa replace ya dengan HTML template yang kita mau. Kalau misalnya kita mau customisasi, kita bisa mereplace itu di sini. Nah, di sini juga kita harus tahu ada yang namanya placeholder. Oke, di sini namanya placeholder. Kalau lambang yang nah ini kan ada site title kayak gitu kan, lambang gini nih, yang ceruk lambang gimana sih ini yang lambang kayak gitu tuh, kurung kayak gitu, yang ini namanya placeholder. Placeholder itu adalah fungsinya untuk mereplace misalnya kayak gini misalnya kayak gini, order underscore number, ini namanya placeholder. Jadi kalau misalnya kita tulis subjek emailnya kayak gini order number, berarti nanti order number ini akan digantikan dengan order number-nya si email tersebut gitu. Jadi ada beberapa placeholder juga di sini ya. Kita bisa ngelihat di sini. Ada site title, site address, site URL, order date, order number dan segala macamnya. Nah, sebagai developer juga biasanya kita harus misalnya kita membuat suatu custom email template kita sendiri. Nah, ya udah berarti kita harus menambahkan setting placeholder baru, misalnya kita bisa juga melakukan itu gitu. Nah, again, cara bikinnya gimana? Di luar dari video ini ya, karena nanti terlalu banyak gitu gue ngejelasinnya. Kalau sekarang baru ya introduction saya dulu. Jadi kita harus tahu nih ada yang namanya placeholder juga di setting WooCommerce kayak gitu ya. Nah, terus abis itu lanjut lagi di sini ada products, oke? Nah, di sini penjelasannya adalah WooCommerce products are the core element of an
e-commerce store, they represent the items of services that you sell through your online store. WooCommerce provide a versatile system for adding, managing, and showcasing this product. Gitu ya. Jadi ada beberapa atribut-atribut atau komponen-komponen dari suatu produk yang ada di WooCommerce. Sebagai contoh misalnya product types. Product types itu fungsinya misalnya kita mau mendesain produknya kita tuh sebagai produk apa. Apakah produk affiliate, apakah produk sederhana, simple product, atau produk variabel yang punya banyak atribut, misalnya punya banyak warna dan segala macam. Misalnya jaket, kan ada warnanya tuh kayak gitu-gitu kan, ada warna merah, hijau, kuning, melati, terserah lah kayak gitu-gitu ya. Terus ada product information, misalnya kayak yang tadi disebutin ada SKU, ada stock keeping unit atau SKU, ada weight, dimensions, dan macam-macam lagi. Ada product variations juga. Nah yang tadi bisa dibilang kalau misalnya ada yang warnanya merah, hijau, kuning, biru gitu kalau jaket segala macam. Ada inventory management. Ya misalnya kalau produk itu kita produksi, misalnya produk ini diproduksi secara 1000 pieces. Nah itu masukin ke dalam inventory, nanti setiap kali ada sale dia akan otomatis mengurangkan itu sendiri gitu. Nah again ini yang hijau-hijau tolong dilihat ya, ini yang biasanya kita sebagai developer atau sebagai store owner yang biasanya kita set up gitu di sini. Nah, terus abis itu lanjut lagi ada juga pricing and discounts. Nah, terus misalnya harga-harga ada misalnya ada regular price, ada sales price gitu. Ini untuk enhancing sales biasanya. Ada harga coret gitu misalnya. Nah, kayak gitu-gitu kita harus tahu juga nih cara setupnya gitu. Terus habis itu shipping and tax gitu. Kalau misalnya ini biasanya spesifik produk, cara pengirimannya tuh kayak apa, kayak gitu-gitu ya. Terus ada product reviews and rating, ya jarang dipakai. Kategori and tax juga sama. Ya udah cuman mengorganisasi doang. Ada upsell and cross sell. Nah ini lebih dalam lagi, bisa di post dan baca sendiri ya. Ada WooCommerce juga punya kapabilitas untuk melakukan upselling dan cross selling gitu. Nah terus habis itu juga ada yang namanya custom fields. Nah kalau misalnya ada salah satu produk tertentu yang membutuhkan custom field tertentu, misalnya contohnya jaket. Apakah jaket ini mau dikasih tulisan namanya apa gitu ya. Nah, itu misalnya bentuk custom fields gitu. Nah, itu bisa juga ditambahkan gitu. Nah, nanti custom field itu biasanya adanya di paling bagian bawah gitu, di bagian bawah di dalam halaman produk gitu. Nanti tinggal dimasukkan, oh dia mau warna ininya kayak gini gitu. Ya ada kayak gitu. Gitu. Itu bisa ditambahkan via program, via plugin, eksternal plugin, atau kita bisa juga nambahkan sendiri di custom field di produk. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebih halaman produk tuh bentuknya kayak gini. Kalau misalnya kita kita masuk ke sini, itu kita bisa lihat ada di produk. Habis itu tinggal produk, coba udah ada belum ya? Oh belum ada, coba kita create produk dulu. Nah kurang lebih halaman produk itu bentuknya kayak gini gitu ya. Nah di sini. Nah yang tadi gue bilang ini ada product name, description, the publish, product image, gallery. Itu kalau misalnya image tuh single image, kalau gallery itu berarti banyak gambarnya, ada kategorinya juga. Nah di sini ada product type-nya juga, bla bla bla, ada virtual, downloadable, dan ya bisa eksplorasi sendiri lah ya. Again, gue tidak akan menjelaskan soal menu karena ini nanti akan berubah, tapi lebih ke arah cara kerjanya ya. Jadi bisa eksplorasi sendiri gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu masalah produk. Lalu lanjut lagi masalah product type. Oke, tadi gue ada singgung masalah product type. Itu ada sesuatu hal yang paling kita sering bersinggungan kalau kita ngobrol, kalau kita bekerja di WooCommerce. Nah, produk sendiri itu ada beberapa tipenya. Yang pertama ada simple products. Simple product are the most straightforward type with no variations. Misal contohnya apa ya? Simple product tuh misalnya air mineral. Kan nggak ada opsinya kan. Udah pokoknya kita jual air mineral. Ya udah, itu aja yang dijual gitu. Kalau variable product itu misalnya kayak dia punya size, colors, or style. Misalnya tadi gue bilang kan, misalnya jaket. Lu mau warnanya apa? Kuning, hijau, biru, melati, terserah lah ya. Kayak gitu-gitu. Terus ada group product. Nih, group product kalau itu bundle multiple simple or variable product together as a package. Misalnya lu jualan jaket misalnya, kalau jualan jaket
12 biji sama jualan jaket 1 biji itu berbeda, atau misalnya paket jaket dan celana misalnya harganya jadi lebih murah, kayak gitu-gitu bisa di grup produk. Habis itu ada external affiliate product, ya itu kita bisa bikin sistem kayak gini juga, additional kayak gitu-gitu, cuman jarang sih gue setup external affiliate kayak gitu-gitu. Ada juga virtual product kalau misalnya kita pengen jualan produk-produk virtual gitu, misalnya kayak yang gue bilang ada ebook, ada tutorial segala macam, itu bisa dijual. Ada downloadable product. Ini kalau yang kayak gini-gini ini digital download atau membership. Kalau yang ini downloadable product kayak misalnya ebook, musik track, software, ya kayak gitu-gitulah yang bisa di-download gitu ya. Composite product nih, ada juga ada bookable product, ada subscription product. Ini gue geser dulu ya. Ini adalah additional additional opsi dari tipe-tipe produk yang ada di WooCommerce. Ya ini biasanya ini ya. Nanti bisa cek sendiri, tapi ini biasanya kita harus subscribe kalau misalnya kita mau nambahin editions. Gue bilang tadi kan ada extension. Nah, extension itu apa? Extension itu ini. Ada composite product, kalau kita mau bikin bookable product, misalnya kita hotel gitu, kita pengen bikin sistem booking gitu. Nah, bisa kita bikin pakai WooCommerce, tapi kita harus subscribe gitu, atau kita harus beli add-on-nya kayak gitu-gitu di sini. Kayak gitu sini harga-harganya nanti bisa dicek sendiri, add-on-nya di WooCommerce website gitu ya. Ini gue balik lagi dulu. Oke, terus lanjut lagi adalah payments. Nah, ini juga yang gak kalah penting, setting di WooCommerce masalah payments. Nah, paling umum di WooCommerce itu payments-nya via bank transfer. Oke, jadi kita melakukan pembayaran itu biasanya melakukan bank transfer secara manual. Tapi meskipun sekarang udah ada WooPay ya. Nih ada WooPay. WooPay itu adalah kolaborasi antara WooCommerce dengan Stripe, di mana mereka bisa menerima pembayaran melalui Stripe gitu ya. Tapi kita sedikit kurang beruntung sebagai seorang orang Indonesia karena WooPay ini belum tersedia di Indonesia gitu. Jadi kebanyakan orang biasanya hanya menerima pembayaran melalui bank transfer. Tapi sekarang di Indonesia juga ada third party gitu, kayak misalnya kayak ada Mitran segala macam yang support WooCommerce. Jadi kalau kita mau bikin e-commerce website kita sendiri, kita bisa pakai third party plugin untuk pembayaran. Misalnya kayak Mitrans, terus juga ada Zendit kayak nggak salah ya, untuk menerima pembayaran. Jadi kalau misalnya orang Indonesia kan biasanya lebih senang bayar pakai transfer atau juga via misalnya Alfamart kayak gitu-gitu untuk pembayaran online gitu. Nah, jadi kita bisa nerima itu juga gitu pakai third party plugin. Nah, yang paling umum adalah bank transfer, credit and debit cards. Orang Indonesia tuh kredit cardnya tuh dikit yang pakai kredit card, jadi kayak gitu. Abis ini yang tadi gue bilang WooCommerce payment itu WooPay namanya, itu belum tersedia di Indonesia, tapi itu nanti kalau misalnya tersedia di Indonesia akan lebih convenient kita karena kan sudah built in di WooCommerce-nya, jadi kita bisa langsung pakai untuk menerima pembayaran. Payment gateway yang tadi gue bilang tadi ada third party gitu, misalnya kayak ada Sendit, terus ada Mitrans. Kalau misalnya kita mau pakai mau menerima pembayaran via Alfamart kayak begitu-gitu ya, sama kayak yang ada di Tokopedia atau Shopee segala macam kan, kadang-kadang bisa pakai ini. Terus ada GoPay juga, ada link aja bodo amat lah, digital e-wallet kayak gitu-gitu bisa kita terima via third party payment gateway kayak Mitrans dan Zendit gitu. Terus ada juga taxes ini untuk pajak again. Ya, untuk beberapa country ini sangat strict, jadi kita harus bisa set up setting pajak-pajaknya di sini. Jadi ada enable taxes. Caranya pertama kita harus, ini tata caranya untuk bagaimana cara men-setup taxes ya atau pajak. Nanti ini bisa di-pause dan baca sendiri di sini ya. Gue gak akan secara detail gitu, cuman kurang lebih tampilannya dia akan bentuknya kayak gini gitu kalau misalnya di tax atau pajaknya kayak gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi ada shipping. Ini yang gak kalah penting juga, pengiriman ya. Kalau misalnya kita jualan barang fisik, itu kita harus setting pengiriman secara benar gitu. Nah, ini juga tata caranya, bagaimana caranya men-setup shipping yang benar. Di sini ada shipping zone yang kita bisa pilih-pilih, terus ada shipping methods juga, ada flat rate, free shipping, local pickup, live rate, dan bla bla bla. Kayaknya di Indonesia juga ada sih. Ada juga yang bisa dipakai untuk menentukan shipping gitu ya. Jadi ada plugin untuk shipping gitu. Nah, jadi bisa eksplorasi sendiri ya, karena gue nggak hafal, ada banyak banget gitu ya. Nah, jadi bisa eksplorasi sendiri untuk
bagaimana caranya nge-setup shipping di WooCommerce gitu. Tapi biasanya yang paling umum tuh dipakai adalah flat rate shipping gitu. Jadi flat rate shipping adalah pengiriman yang seharganya tuh udah pasti. Misalnya 50.000 nih pengirimannya, ya udah itu pakainya. Flat rate shippingnya adalah 50.000 gitu. Nah, kalau misalnya berlebih uangnya entah dimasukin ke dalam paketnya lagi atau kayak gimana kayak gitu. Bisa sih gitu. Tapi ada juga mungkin yang bisa integrasi kayak misalnya JNE atau kayak gimana gue nggak paham ya kalau di Indonesia ya. Jadi bisa pakai bisa eksplorasi sendiri gitu. Nah, kalau di mungkin di luar negeri itu udah ada plugin bawaan misalnya Live nih, misalnya UPS, FedEx. Kalau di Australia ada Australian Post, itu ada pluginnya juga yang bisa kita install dan kita bisa untuk melakukan pengecekan pengiriman gitu atau shipping rate-nya berapa, pengirimannya harganya berapa gitu. Oke. Gue ngomong banyak juga ya. Terus habis itu lanjut lagi. Advanced feature shipping juga bisa juga. Kita misalnya ada kita jualan beberapa physical product yang kebutuhannya adalah dia itu weight and dimensions-nya ini agak sedikit besar gitu. Kita bisa bikin custom shipping options gitu. Ada table rate shipping juga. Nah, ini addition table rate shipping kita bisa bikin based on weight, based on apaan kayak gitu-gitu ya. Nah, terus ada third party carrier, flat rate box shipping, ada shipping label, multi location shipping. Misalnya ada beberapa lokasi yang harga shippingnya itu lebih mahal segala macam, kita bisa set kayak gitu-gitu sih. Nah, makanya gue bilang kan WooCommerce ini adalah kenapa dia sangat populer, karena kita bisa extend sebanyak apapun yang kita mau, optionsnya tuh bisa lebar banget gitu. Jadi keren kan, ini lihat aja sendiri. Kalau kita sebagai developer mau mengimplementasikan ini semua dengan seksama, itu berapa lama yang harus dibuat gitu. Makanya gue bilang lebih baik pakai WooCommerce aja sih kalau misalnya mau bikin e-commerce website, karena dia udah ada fiturnya udah lengkap banget di sini gitu. Jadi ya gitu ya, kenapa WooCommerce populer ya karena fiturnya banyak gitu, intinya gitu. Nah, terus habis itu lanjut lagi dari shipping juga ada orders. Nah, orders ini WooCommerce order refer to record of customer purchase on your online store. Intinya adalah transaksi gitu, transaksi penjualan atau sales. Itu bisa dilihat di orders. Kita bisa masuk ke menu sini. Tadi kan ada products, di sini juga ada WooCommerce, ada orders. Nah, di sini ada order. Nanti kita bisa lihat kurang lebih bentuknya order tuh kayak gini ya. Nah, di sini ada kapan bentuknya, ada statusnya siapa yang beli, ada billing, shipping address-nya siapa, dan macam-macam di sini yang gue bilang tadi kan. Kayak gitu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan orders. Nah, orders ini ada beberapa yang harus kita pahami soal orders. Yang pertama adalah tadi gue kasih lihat udah ada customer information, ada product details, ada order status, ada payment information, dan ada order juga gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah sih order, cuman yang harus kita pahami adalah order statusnya ini gitu. Nah, buat pas pertama kali gue belajar WooCommerce ini gue agak-agak bingung gitu kan. Nih order status tuh maksudnya gimana sih gitu. Nah, jadi order status itu sebenarnya di WooCommerce tuh ada pending, processing, complete, on hold, and cancel. Dan nanti akan gue tunjukin flowchartnya atau visual diagramnya tuh gimana sih cara kerjanya WooCommerce order status tuh kayak apa gitu. Jadi nanti kita bisa lihat ya. Cuman yang kalau sekarang pahami aja dulu bahwa kalau misalnya di order itu punya beberapa status kayak pending, processing, complete, on hold, dan cancel kayak gitu-gitu ya. Nah, terus lanjut lagi ada di dalam tadi halaman yang tadi itu ada beberapa informasi juga kayak misalnya order date. Tadi dibilang ada tanggalnya, ada order number, ada shipping method, dia belinya pakai apa, taxes and fees, invoice dan packing slip, customer communication. Ini kayak gini, ada bla bla bla, ada order historinya juga di sebelah samping kanan. Pokoknya informasinya soal pembelian atau order itu sangat lengkap. Nah, kenapa kita semua harus tahu data-data ini? Why is that? Karena kalau misalnya kita tahu data-data ini, kita bisa memberikan diskon secara akurat kepada customer-nya kita. Misal contohnya, customer-nya kita itu biasanya membeli pada tanggal sekian X. Maka untuk bisa meningkatkan penjualan, misalnya kita kasih diskon pada tanggal X misalnya. Atau pada tanggal di luar X gitu yang biasanya penjualannya turun gitu, kasih diskon. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita punya data ini, terus juga misalnya shipping method yang paling sering digunakan adalah ini. Bisa nggak sih kita bikin negosiasi misalnya ke ekspedisi untuk bisa kalau misalnya tanggal sekian shipping methodnya dikasih diskon dong kayak gitu-gitu, bisa nggak? Bisa.
Nah, itulah keunggulannya WooCommerce. Kalau kita owning the data, kita bisa melakukan decision making based on business. Berbeda dengan kalau misalnya kita meng-outsource semua datanya kita ke marketplace. Misalnya kita taruh nih data-datanya kita, misalnya data penjualan kita yang punya tuh cuma marketplace doang, misalnya Tokopedia, Shopee, bla 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 gitu kan. Ya gimana kita mau bikin diskon, gimana cara kita mau bikin sales yang lebih banyak, ya kita nggak tahu mereka tuh jualnya, mereka tuh belinya kapan, terus abis itu mereka tuh lokasinya ada di mana, terus ya macam-macamnya gitu-gitu kan yang dipakai nggak tahu gitu, sulit gitu untuk bisa melakukan penjualan di situ gitu. Makanya kenapa gue sangat encouraging teman-teman untuk bisa bikin e-commerce site sendiri dibandingin pakai marketplace gitu, karena akan lebih convenient dan datanya kita bisa owning data kita sendiri kayak gitu sih. Jadi itulah yang dimaksud dengan WooCommerce order, biar nggak terlalu lebar ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada order status seperti yang tadi gue jelasin, itu ada pending, ada fail, processing, complete, on hold, cancelled, refund, and then checkout. Oke, draft. Oke. Nah, di sini mungkin kita bisa, ini penjelasan secara mendetail ya. Gue tidak akan menjelaskan satu-satu. Bisa di pause, lihat sendiri, baca sendiri ya gitu. Cuman kurang lebih ini ada order status di sini. Nah, kemudian visual diagramnya, prosesnya itu seperti apa? Prosesnya itu seperti ini gitu ya. Jadi pas pertama kali orang mau melakukan pas pertama kali orang beli gitu ya, atau pesen, itu akan masuk ke dalam status pending. Setelah itu masuk ke, kalau misalnya ini ya, search by WooCommerce or payment gateway. Kalau misalnya dia sudah udah bayar, maka dia akan masuk ke statusnya on hold gitu. Kalau mereka udah bayar ya, entah itu pakai third party payment gateway atau bank transfer, itu nanti dia masuknya ke on hold. Tapi kalau pembayarannya gagal nanti akan failed. Nah, terus kemudian di sini mereka setelah on hold dan failed, mereka bisa menentukan apakah order ini mau diproses atau mau di cancel. Kadang-kadang kalau misalnya mereka udah bayar pun, misalnya nggak mau, nggak jadi beli gitu, ya udah bisa di cancel, nggak bisa di set ini jadi cancel. Nah, kalau misalnya dia lagi processing atau mau melakukan, sudah bayar dan mereka misalnya mau melakukan shipping, itu set ke processing. Setelah processing, setelah shipping itu selesai, kemudian dan barangnya sudah sampai ke customer, nanti dia akan set, si store owner bisa nge-set itu menjadi complete. Nah, kayak gitu. Ketika complete terus tiba-tiba barangnya rusak segala macam, bisa nge-set lagi statusnya menjadi refunded atau sudah dibayar ulang atau sudah diganti duitnya gitu. Oh, jadi barangnya rusak nih, ya udah bisa di-set ke refunded gitu. Nah, terus ini adalah visual diagramnya yang order status yang ada di WooCommerce yang kita harus pahamin sebagai store owner dan juga sebagai seorang developer gitu. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya membuat analytical system di WooCommerce gitu, nah kita harus paham ini gitu, kayak gini-gini gitu. Nah, terus juga di sini ada extension tambahan yang menurut gue cukup populer. Di sini ada WooCommerce Order Store Manager, bla bla bla. Ini juga yang kita biasanya umum dipakai sama para store owner gitu untuk enhancing feature-feature yang ada di WooCommerce gitu, menambah feature-feature yang ada di WooCommerce. Jadi gini ya, ini yang dimaksud dengan order status di WooCommerce. Lalu lanjut lagi, ada yang namanya HPOS, High Performance Order Storage. Nah, ini buat developer ya, tapi kalau bisa store owner mungkin nggak terlalu penting. Jadi buat para developer, mungkin bisa nonton video gue sebelumnya soal database gitu, WordPress database. Nah, ini ada, gue pernah singgung juga, ada namanya HPOS di WooCommerce atau High Performance Order Storage. Susah ngomong aja susah. Nah, ini adalah sebenarnya intinya gini. Sebelumnya WooCommerce itu menyimpan semua datanya di WP strip post. Oke, itu mereka menyimpan datanya tuh di situ. Data-data penjualannya mereka di situ. Tapi karena udah terlalu udah terlalu kepenuhan di situ, semuanya tuh disimpan di WP post, akhirnya mereka decide untuk bikin tabel sendiri. Kenapa nggak dari dulu juga nggak tahu ya. Jadi mereka sebutnya itu adalah High Performance Order Storage. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin plugin atau kita mau melakukan query sekarang, kalau misalnya di WooCommerce site yang baru, itu udah ada table barunya sendiri gitu. Jadi kita harus tahu nih, oh ini pakai HPOS nggak atau pakai HPOS nggak. Kalau pakai HPOS berarti cara melakukan query datanya tuh
berbeda gitu. Nggak kayak nggak disimpan di WP Post tadi. Ya, kita harus cari tahu cara melakukan query datanya gitu. Nanti bisa untuk detailnya bisa baca sendiri atau googling lah. WooCommerce High Performance Order Storage gitu. Jadi ini buat informasi aja soal masalah order gitu. Jadi WooCommerce sedang mengimplementasikan High Performance Order Storage ini, kebutuhannya adalah untuk ya ngencengin WooCommerce gitu, karena WooCommerce cukup lambat gitu dibandingin platform-platform lainnya gitu. Oke, ya jadi ya kurang lebih kayak gitulah ya untuk masalah high performance order storage. Nah, terus abis itu lanjut lagi kita ke slide terakhir, yaitu adalah developer resources. Nah, di luar dari tadi yang gue jelasin soal store owner, nah sekarang juga kita punya ada beberapa yang kita harus tahu sebagai seorang developer, yaitu developer resources-nya ada beberapa nih. Yang pertama adalah WooCommerce documentation. Anyway, ini nanti akan linknya akan gue taruh lagi semuanya di deskripsi di link video di bawah ya. Jadi kita lebih enak lah kalau misalnya kita mau akses resources ini ya. Kalau sebagai seorang developer pengen ngedevelop ya entah itu plugin, extensions untuk bikin WooCommerce, jadi bisa lihat di sini. Oke, yang pertama adalah WooCommerce documentation. Itu udah pasti kita untuk melihat bagaimana cara kerjanya WooCommerce, karena WooCommerce tuh sekarang lagi ngedevelop pluginnya mereka itu besar-besaran, jadi bener-bener gede gitu yang mereka develop. Fitur-fitur barunya tuh banyak banget di WooCommerce gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk masalah fitur-fitur kita bisa ngelihat di WooCommerce documentation. Itu yang pertama. Yang kedua adalah WooCommerce code reference. WooCommerce code reference ini berisikan tentang PHP class kayak gitu-gitu yang biasanya kita pakai untuk mengextend fungsionalitasnya WooCommerce. Oke. Nah, misalnya jadi misalnya gini ya, WooCommerce, kita bisa search di Google WooCommerce spasi misalnya code reference. Ini, nah nanti kita bisa ngelihat di sini ada WooCommerce code reference, di mana WooCommerce code reference ini isinya adalah kelas-kelas. Misalnya contohnya kayak WooCommerce order class, kayak gini-gini, kupon, kayak begitu-begitulah. Nanti bisa dibaca sendiri lah kurang lebih di sini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah WooCommerce REST API. Nah, di sini ada WooCommerce REST API di sini, ini dia. Nah, WooCommerce REST API ini sendiri digunakan untuk kalau misalnya kita mau mendevelop API-nya WooCommerce. Nah, ada beberapa di sini bisa dibaca sendiri juga penjelasan-penjelasannya dan bisa bisa dilihat di sini ya. Di sini kayaknya ada playground-nya juga nih. Kita bisa ngecek-ngecek gitu. Playground-nya di sini kalau misalnya request kayak begini berarti hasilnya jadi akan bentuknya kayak begini-begini gitu. Lalu kemudian ada juga WooCommerce GitHub gitu di sini. WooCommerce GitHub ini fungsinya adalah ini adalah monorepo-nya WooCommerce. Nah, yang gue bilang tadi kan WooCommerce itu kan adalah suatu website suatu plugin yang open source. Jadi kita benar-benar bisa berkontribusi dan juga bisa benar-benar ngelihat codingnya WooCommerce secara mendetail gitu. Caranya gimana ya? Tinggal masuk aja ke monorepo-nya, lihat di sini gitu. Codingnya apa? Misalnya contohnya plugin sini. Terus kita mau nih ada Woo AI kayak gini-gini, kita bisa yang ngerubah-ngerubah. Oh nih ada di sini ada yang salah nih, kita bisa berkontribusi kayak gitu-gitu. Kalau kita mau memodifikasi juga bisa kayak gitu-gitu. Itu salah satu keunggulannya juga WooCommerce gitu. Jadi semuanya open. Lalu lanjut lagi ada juga yang namanya WordPress apa nih? Pack component. Nah, ini WordPress component ini itu di sini itu fungsinya adalah buat para developer juga. WooCommerce kadang-kadang juga punya komponen-komponen bawaan. Jadi kita bisa ngelihat di sini misalnya kita mau nambahin card. Ini React komponen ya. Jadi kita mau bikin card segala macam, ini salah satunya kita bisa jadikan referensi juga untuk intinya adalah reusable komponennya dari WordPress dan WooCommerce. WooCommerce kayaknya ada juga deh WooCommerce blog. Ntar dulu ya. WooCommerce blog komponen. Lihat dulu ada nggak ya? Nggak ada. WooCommerce blog nih, coba lihat. Nah, ini mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya lah ya. Kayak gimana-gimananya bisa dilihat di referensi ini gitu. Terus abis itu selain dari komponen, ada juga yang harus kita pelajari, itu package reference. Di mana package reference ini adalah paket-paket yang untuk para developer untuk ngedevelop ini apa namanya, kalau misalnya kita mau develop
blocks, mau ngedevelop data Redux, WordPress data nih yang paling umum gitu. Ini kan pakai Redux ya. Jadi misalnya kita mau ngedevelop data-data di sini, kita bisa ngelihat referensinya tuh di sini gitu. Ya kayak gitu sih kurang lebih untuk masalah developer resources. Jadi kalau misalnya kita mau ngedevelop WooCommerce, kurang lebih kita bisa pakai resources ini untuk bisa kita ngedevelop entah itu plugin, extension dari WooCommerce itu sendiri. Oke, iya sih kurang lebih gitu guys. Jadi yang bisa gue sampein. Mudah-mudahan teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen. Agensi dari website gue juga di agensudoro.com. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita ngobrol bareng. Ya, ini kayaknya baru permulaan untuk yang akan gue jelasin soal masalah WooCommerce. Jadi ya kalau teman-teman suka sama videonya, tambahin likes atau komen. Mau ada pertanyaan terserah lah ya gitu. Supaya gue tambah semangat bikin videonya lagi gitu ya. Oke, geng, gitu aja. Thank you semua. Bye.